Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang kita memasuki semester genap. Semester baru, semangatnya juga harus baru dong ya. Semangatnya harus lebih semangat dari semester sebelumnya. Nah, berhubung masih situasi pandemi, jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan. Di antaranya menggunakan masker kalau ketika keluar rumah, lalu mencuci tangan dengan sabun, tidak berkerumun, dan selalu berolahraga. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi dan selalu menjalankan pola hidup sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, bertemu dengan Ibu Lia Anissa di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan memaparkan materi tentang teks diskusi. Untuk video kali ini yang akan dipaparkan yaitu tentang pengertian dan menyimpulkan teks diskusi. Nah, diskusi erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ibu ambil contoh nih, misalnya ya ketika di OSIS itu akan mengadakan acara peringatan Maulid Nabi. Otomatis dibutuhkan forum diskusi untuk terkait hal waktunya ataupun jenis kegiatannya. Nah, di sini misalnya nih ketika lagi forum diskusi, si A berpendapat untuk waktunya itu ingin dilaksanakan hari Jumat. Lalu si B berpendapat katanya waktunya mending dilaksanakan pada hari Minggu. Nah, di sana dibutuhkan kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. Baiklah, dari penjelasan Ibu barusan nih, kira-kira kalian bisa menyimpulkan gak diskusi itu apa ya kira-kira? Oke, betul sekali. Mari kita simak ya pembahasan Ibu tentang pengertian diskusi dan teks diskusi. Diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih atau kelompok. Nah, diskusi bisa dilaksanakan oleh individu dengan individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Selanjutnya, pengertian teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang memuat pendapat yang berbeda mengenai suatu hal sehingga pihak yang berlawanan saling membahas topik yang dipermasalahkan. Gimana? Sudah mengerti kan pengertian teks diskusi? Baiklah, jika sudah mengerti, sekarang kita lihat nih contoh teks diskusi itu seperti apa ya. Oke, mari kita lihat contoh teks diskusi. Berikut adalah contoh teks diskusi. Mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Mie cepat saji ini sudah dimasak terlebih dahulu dan dicampur dengan minyak. Untuk menikmatinya, cukup dengan menambahkan air panas dan bumbu yang sudah tersedia. Bahkan, seringkali mie disajikan dengan dicampur nasi sebagai pengganti sayur. Secara medis, makan mie instan dicampur dengan nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Meskipun mie instan menawarkan cita rasa yang menggugah selera makan, kandungan nutrisi di dalamnya hampir tidak ada. Mie instan justru mengandung berbagai jenis senyawa yang mengakibatkan munculnya penyakit diabetes. Meskipun demikian, banyak kalangan berpendapat bahwa tak masalah apabila makan mie instan dicampur nasi, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok dan mie yang menjadi lauk atau sayurnya. Kita boleh mengonsumsi mie instan dicampur nasi sesekali sebagai selingan. Mungkin resikonya tidak akan terlalu fatal. Namun, jangan terlalu sering dan sebisa mungkin kita harus menghindarinya.
Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, dari contoh teks diskusi tadi ada dua pendapat yang berbeda, yaitu ada yang pro atau mendukung dan ada yang kontra atau tidak mendukung. Nah, kita ambil contoh ya. Di sini ada pernyataan. Pernyataannya yaitu makan mie instan dicampur nasi. Dan di sini ada yang pro. Mie instan oleh masyarakat Indonesia dianggap sebagai pengganti lauk pauk atau sayur yang bisa dicampur dengan nasi. Selain menghilangkan rasa lapar, mie instan juga dapat menghemat waktu. Mie instan dicampur nasi bisa dijadikan menu selingan, sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Nah, itulah pendapat yang pro atau mendukung. Selanjutnya, ada juga pendapat yang kontra atau yang tidak mendukung. Makan mie instan yang dicampur dengan nasi dapat beresiko terhadap kesehatan tubuh, terutama menyebabkan diabetes. Hal ini bisa terjadi karena di dalam mie instan tidak ada kandungan nutrisinya. Mie instan justru mengandung lemak yang bisa mengakibatkan munculnya penyakit diabetes. Nah, inilah contoh teks diskusi. Jadi, teks diskusi itu ada yang pro dan ada yang kontra. Seperti itu. Untuk selanjutnya, sekarang kita akan bahas tentang cara menyimpulkan teks diskusi. Untuk menyimpulkan teks diskusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, cari gagasan utama pihak yang kontra. Selanjutnya, cari gagasan utama pihak yang pro. Dan yang terakhir, buat simpulan dari gagasan utama yang pro dan kontra tersebut. Contohnya, gagasan yang kontra. Makan mie instan yang dicampur dengan nasi dapat meningkatkan resiko diabetes. Selanjutnya, gagasan yang pro. Tak masalah apabila makan mie instan dicampur nasi, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok. Nah, dari kedua gagasan ini kita tarik kesimpulan. Simpulannya, jika memang benar makan mie instan dicampur dengan nasi memiliki risiko terhadap penyakit diabetes, kita memang perlu berhati-hati. Namun, jika sesekali boleh karena risikonya tidak terlalu fatal. Kita harus menghindarinya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Baiklah anak-anak, itulah materi kita pada kali ini, yaitu tentang pengertian teks diskusi dan cara menyimpulkan teks diskusi. Gimana? Dapat dipahami dengan baik? Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Oke, sebelum pertemuan ini ditutup, Ibu akan memberikan sedikit soal evaluasi. Mohon diisi dengan baik ya. Nah, berikut soal evaluasi pertemuan kita pada hari ini. 1. Jelaskan kembali pengertian teks diskusi. 2. Ada berapa argumen di dalam teks diskusi? Sebutkan. Lalu 3. Bagaimana cara menyimpulkan teks diskusi? Ya, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.